Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Aryani dengan NIM 210502502 dari Pendidikan Akuntansi B, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang BOP perusahaan manufaktur, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah perusahaan tersebut, yang dimana PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 sebagai PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian pada tanggal 5 Februari tahun 1994 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia dan dirak pada para pedagang eceran. Kemudian yang dimaksud dengan BOP atau biaya overhead pabrik atau biaya produksi tidak langsung adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini yang terjadi sangat sulit untuk secara langsung dibebankan kepada produk. Oleh karena itu, BOP yang dibebankan kepada produk biasanya atas dasar tarif biaya overhead pabrik tunggal atau tarif biaya overhead pabrik departemen. Kemudian BOP dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang pertama ada biaya bahan bakar, yang kedua bahan pembungkus, yang dimana terbagi menjadi dua. Yang pertama etiket dan kardus. Kemudian yang ketiga gaji dan upah. Yang keempat biaya penyusutan, dan yang kelima biaya amortisasi, dan yang keenam biaya overhead lainnya. Basis alokasi yang digunakan untuk penentuan tarif BOP yang pertama atas dasar satuan produk, yang dimana untuk dapat menentukan tarif BOP atas dasar satuan produk, maka bisa dihitung dengan cara membagi taksiran biaya overhead pabrik dengan jumlah satuan yang dihasilkan, dan hasilnya adalah tarif BOP per unit produksi. Yang kedua, atas dasar biaya bahan baku. Poin yang kedua ini dapat dijelaskan untuk dapat menentukan tarif BOP atas dasar biaya bahan baku bisa dihitung dengan cara membagi taksiran BOP dengan taksiran biaya bahan baku yang dinyatakan dengan persentase, dan hasilnya adalah tarif BOP dalam persen dari biaya bahan baku. Yang ketiga, atas dasar biaya tenaga kerja langsung. Jika tarif BOP didasarkan pada biaya tenaga kerja langsung, maka tarif tersebut dihitung dengan cara membagi taksiran biaya overhead pabrik dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung yang dinyatakan dalam persentase. Kemudian yang keempat adalah atas dasar jam tenaga kerja langsung, yang dimana ini didasarkan pada jam tenaga kerja langsung, maka tarif tersebut bisa dihitung dengan cara membagi taksiran BOP dengan taksiran jam kerja langsung. Yang kelima, atas dasar jam mesin. Jika tarif BOP didasarkan pada jam mesin, maka tarif BOP bisa dihitung dengan membagi taksiran BOP dengan taksiran jam mesin. Yang terakhir ada departementalisasi BOP pada PT Indofood Sukses Makmur. Yang pertama, departemen pendukung terbagi menjadi dua, yaitu biaya amortisasi dan biaya overhead lainnya.
Kemudian departemen tidak langsung ada 3, yaitu biaya bahan bakar, gaji dan upah, eh, dan yang terakhir biaya penyusutan. Kemudian departemen yang terakhir yaitu departemen langsung, yang dimana bahan pembungkus. Nah, bahan pembungkus ini terbagi lagi menjadi satu bagian yaitu etiket. Nah, itulah penjelasan kemudian terbagi menjadi 2 bagian yaitu etiket dan kardus. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan antara departemen pendukung, departemen tidak langsung dan departemen langsung. Dengan digunakannya tarif BOP yang berbeda-beda untuk tiap departemen, maka pesanan atau produk yang melewati suatu departemen produksi akan dibebani dengan biaya OHP sesuai dengan tarif departemen yang bersangkutan. Hal ini mempunyai akibat terhadap ketelitian penentuan harga pokok produk. Biaya departemen langsung adalah jenis biaya overhead pabrik yang terjadi atau dapat langsung dibebankan pada departemen tertentu. Dan biaya departemen tidak langsung adalah jenis BOP yang manfaatnya dinikmati oleh dari satu departemen. Nah, dalam perhitungan tarif BOP ini per departemen produksi, biaya departemen tidak langsung ini harus didistribusikan lebih dahulu kepada departemen yang menikmati manfaatnya. Dalam penyusunan anggaran BOP per departemen, langkah pertama yang dilaksanakan adalah dengan melakukan taksiran biaya departemen langsung pada tingkat kapasitas yang direncanakan. Pada dasarnya, penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen tidak berbeda langkahnya dengan penentuan tarif tunggal untuk seluruh pabrik. Masalah yang perlu mendapat perhatian dalam menentukan tarif biaya overhead pabrik per departemen adalah alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen pembantu lainnya serta ke departemen produksi. Nah, itulah penjelasan saya untuk materi BOP perusahaan manufaktur. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.